ba'du insyaallah akan kawitan wae ku ngaos Al-Qur'an surah Shad ayat ke 27. Di Al-Tara. Maaf, ini surat Fatir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات
حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب
asa cerahnya Bu. Abi ningali kita. Alhamdulillah. Ini Bu. Jadi cerah kok ibu-ibu teh, Masya Allah. Tinggal berangkat tuh ini mau piknik ke Jabar. Udah belum? Tadi teh di Jabar baju sekali mana ya cing? Asal caang gitu. Baik Bu, sebelum dilanjut ke pembahasan yang inti atau sebenarnya dari awal saya ngisi itu masih putar-putar ke pendahuluan dari kitab ini Bu, masih pendahuluan. Nah sekarang tuh insya Allah untuk masuk ke intinya, karena hari ini sama minggu depan ya saya ke bagian terakhirnya gitu. Semoga dengan pembahasan dari kitab ini, kitab At-Tibiyan yang membahas kemudian tentang khususnya Al-Quran. Karena Bu bisa aja kita tuh hari ini mungkin ya bisa baca Al-Quran lancar, misalnya huruf kho sama ha nggak kebalik, titiknya itu kan ada tha, sa, sya. Kita mungkin hari ini bisa lancar gitu baca itu sekarang, tapi besok kemudian tidak konsisten gitu. Kadang juga masih kebalik lagi. Ternyata salah satu faktor itu selain dari perkataannya Imam Syafi'i ketika bertanya kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i itu Bu terkenal ulama yang kuat hafalannya. Bayangin Bu, Imam Syafi'i itu baca buku cuman sekali lihat langsung di kepalanya nempel. Kalau kita mah di luar kepala memang, tapi ini di Quran gitu. Kalau Imam Syafi'i mah kapungkur lihat buku atau nabi Al-Quran, baca sekedar udah langsung nempel di kepalanya. Nah tapi beliau tuh nanyain ke gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mempertanyakan apa yang salah dalam diri saya karena hafalan saya ada yang hilang, hafalan saya lemah. Kata gurunya disebutkan fa arsyadani ila tarkil ma'asi, jauhilah atau kurangilah maksiat. Walaupun kita sejatinya pasti bakal juga pernah ngelakuin kesalahan, tapi dikurangi aja, dijauhi. Apa hal yang menyebabkan kita bakal terjerumus maksiat, kita kurangi. Misal di HP kan seueur tuh Bu, aya notifikasi pemberitahuan gosip artis. Kita baca Bu, jadi ikut ngegosip artis. Aduh tadi artis ieu geuningan terkait kasus naon gitu. Alatnya kayak ngegosip gitu. Dipicu ku HP. Janten we anu kamarina tiasa baca ngabentenkeun kho ha atau nafi a sareng ain a gitu ngabentenkeun eta anu kamarina tiasa aya pas baca deui geuningan teu tiasa hilang deui atau nafi teu konsisten. Nah, salah satunya karena maksiat. Tapi selain dari itu ada juga karena kurangnya kita menghormati keagungan Al-Quran. Nah, di sini Bu. Karena ya japunan itu. Di tengah air. Nah, selain dari kemudian maksiat itu, ada juga karena kita kurang menghargai atau kurang bahasa pesantrennya mah kurang beradab di depan Al-Quran. Kita misalnya tadi yang benar-benar di setel morotal. Nah, kan kalam Allah di Al-Quran itu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf surah ke-8 ayat ke-179. Posisinya di agak bawah ke atas sedikit. Jadi kayak Ustaz Adi punya kali-kali. Ustaz Adi mah setiap hari atau harus biasa langsung tek-tek. Abi mah ngapalkeun hiji ge saja mah 2 jam we letak di dieu gitu. Nah, di
ketika dibacakan Al-Quran kepada kamu, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkanlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, di sini ulama pada sepakat seluruhnya ketika Al-Quran dibacakan kita harus mulai duduk dan mendengarkannya. Tapi jika ada urusan yang lebih mendesak, misalnya lagi nyuci pakaian atau lagi masak atau lagi apapun, kemudian di setel murotal ada yang ngaji, itu apakah kita harus tinggalkan langsung aktivitas kita atau melanjutin? Nah, lanjutin, tapi ketika ada murotal di setel, kan itu kalau Allah, bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah, kita diam dulu sejenak, nyimak. Nah, itu salah satu bentuk penghormatan kita terhadap Al-Quran. Jadi nggak boleh sambil kerja yang lain. Itu boleh, tapi ketika disetel, nyimak dulu bentar. Iya, tapi saya belum ngerjain apa. Jadi itu masih tidak apa-apa Bu, kalau misalnya lagi masak, kan nanti masa sih ini kan urgent gitu, harus masak buat nyiapin makan, masa tinggalin nanti jadi gak ada makanan. Tapi maksud saya itu ketika Al-Quran dibacakan ada murotal, berhenti sejenak agar kita menunjukkan sikap menghormati Al-Quran. Baik badai samunit atau 2 menit itu sawias, tapi menuju Al-Quran dibacakan ada sekedar, tidak sekedar, terus itu lajeng deui gitu. Lajeng deui. Jadi kita tuh dilihat sama Allah, oh ini orang yang mendengarkan Al-Quran supaya mendapat rahmat. Tapi karena ada urusan yang mendesak, jadi nggak bisa, nggak apa-apa. Karena itu bentuk penghormatan kita dengan Al-Quran, kayak gitu. Nah, sebelum itu ada di Quran surah Fatir ayat 29. Itu posisinya di atas, agak ke bawah dikit sebelah kiri. Bunyinya summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Dan Allah itu mewariskan Al-Quran melalui Nabi Muhammad, juga Nabi Muhammad dari malaikat Jibril kepada kita untuk menjadi hudan, petunjuk, untuk menjadi syifa, untuk menjadi penyembuh, untuk juga menjadi dzikr atau peringatan. Nah, Al-Quran diturunkan, diwariskan kepada manusia. Itu ternyata manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang pertama ialah faminhum zalimul li nafsihi. Ini lanjutan dari ayat tadi. Ada di antara mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kan sebenarnya kita punya pilihan tuh, mau sholat atau enggak, mau nunaikan zakat atau enggak, atau saum Ramadan atau enggak. Berbeda kalau misalnya ada halangan, itu enggak apa-apa. Tapi kita punya pilihan tuh, mau sholat atau enggak. Tapi kalau dia memilih untuk tidak sholat, tidak menunaikan zakat, tidak saum, itu orang tersebut zalim terhadap dirinya sendiri. Ibaratnya ibu, kalau kita punya HP nih, HP kita rusak, kita pasti benerinnya gak mungkin ke tukang paku, gak mungkin ke tukang kayu, karena mereka gak ngerti. Tapi kita bawa HP kita itu ke tukang HP-nya. Atau kalau misalnya HP kita mereknya Asus, kita bawa ke toko Asus. Atau kalau enggak, kita bawa ke tukang yang suka servis HP apapun. Jadi mereka ngerti dan ini diperbaiki HP kita. Manusia itu rusak jika meninggalkan perintah Allah. Sebenarnya gitu Bu konsepnya. Manusia itu ketika rusak harus dibenerinnya sama siapa? Dibenerin sama yang nyiptain manusia, Allah. Allah tuh memerintahin kita sholat 5 waktu bukan tanpa alasan, tapi punya hikmah di dalamnya. Misalnya dalam sujud itu ada aliran darah yang kemudian mengalir ke otak kita agar tidak otak kita tidak kekurangan darah, agar pembuluh darah di dalam diri kita itu seimbang. Saya pernah sholat agak telat karena di perjalanan, jadi sholatnya nggak di awal waktunya, itu pusingnya minta ampun sama teman saya juga cerita, bro ini antum
pusing nggak sih? Kenapa pusing ya sih? Belum sholat kayaknya ini mah. Itu udah lewat waktu dari sholat awalnya, tapi ketika pas sholat lagi kembali biasa itu, kembali segar. Ternyata karena mungkin sudah terbiasa, misalnya kita sholat dan sujud pada awal waktu ataupun setiap hari kita sholat, jadi ketika tidak pada waktunya, otak kita tuh seakan meminta nutrisi gitu. Jadi pas tidak dilakukan, saya pusingnya itu minta ampun bu, di perjalanan itu. Nah gitu. Manusia juga jika mereka tidak kemudian mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu bisa dikatakan dalam tanda kutip manusia yang rusak gitu. Tapi bisa diperbaiki jika kita kembali kepada Allah. Ini adalah hidayah yang dapat diterima oleh orang-orang muslim. Karena orang di luar muslim, mereka merasa dirinya hebat, merasa dirinya kemudian tidak memerlukan adanya agama ataupun Allah. Pada akhirnya hidup seperti itu bu. Dilihat dari luarnya aja mereka sejahtera. Dari luarnya aja mereka kemudian punya harta banyak, punya segalanya, punya jabatan. Tetapi tanya ketika ke dalam hatinya, mereka pasti tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, maksudnya pertama itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, zalim yang dimaksud tersebut ialah seperti tadi. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang saya pernah bilang STMJ gitu. STMJ jahe. Oh, salat terus maksud jalan. Dia itu ada kalanya taat kepada Allah, tapi juga ngelakuin maksiat. STMJ pada akhirnya. Ada juga seseorang itu yang berusaha taat kepada Allah, tapi pada satu situasi dan kondisi ataupun di antara kita pernah ngalamin perasaan kayak gini, kita tuh tetap aja pernah gitu terjerumus juga ke dalam kembangan maksiat itu. Ini banyak bentuknya ya maksiat itu. Tapi Allah bilang jangan pernah la taqnatu min rahmatillah wa la tayasu min rauhillah. Jangan sampai berputus asa pada rahmat Allah. Kita ngelakuin dosa walaupun sudah berusaha untuk taat, jangan sampai Allah gak akan nerima nih dosa nerima taubat kita karena saya terus bermaksiat, karena saya terus melakukan hal yang sama. Jangan seperti itu bu. Tapi Allah terus kemudian membukakan pintu rahmatnya, ampunannya kepada kita supaya kita dapat bertaubat. Salah satu perkataan ulama di Yaman sekarang bu, namanya ada Habib bin Umar bin Hafid. Dia tuh salah seorang wali Allah bilang, kalau misalnya kamu ada dalam posisi yang disebutkan tadi, jangan sampai kamu berhenti dan mengira Allah itu tidak akan membukakan pintu ampunannya. Tapi Allah itu pasti membukakan pintunya kepada kita, tapi syaitanlah yang kemudian masuk ke dalam diri kita, membisikkan bahwa Allah tidak akan menerima taubat kita. Tapi bukan berarti ibu, kalau misalnya kita tahu misalnya ngelakuin dosa, kayak gitu taubat diterima lagi, berdosa aja dulu, kayak gitu ya bu. Kayak gitu konsepnya. Tapi diusahakan agar kita terus untuk melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Yang ketiga ada golongan orang yang wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan atau pahala. Nah, ini kompetisi yang sehat ibu. Upami kompetisi yang tidak sehat itu kayak misalnya nanti Ramadan, ibu ini udah baca juz 3, kita baru juz 1. Kita tuh terus halangi beliau agar melanjutkan bacaannya. Itu kompetisi yang tidak sehat gitu. Kan kebanyakan sekarang di dunia juga seperti itu. Ketika mengejar jabatan misalnya, nah dia tahu banget lawan dari dia itu potensi kepemimpinan, potensi dari bakatnya itu tinggi, maka dia menghalangi jalan dia untuk mencapai gelar yang diinginkan karena dia pengen gelar itu, maka dia dihalangi kayak gitu. Nah kalau misalnya dalam
fastabiqul atau kompetisi dalam jalan Allah itu enggak seperti itu, Bu. Misalnya gini, kan mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain dan orang lain tersebut melakukan hal yang serupa dengannya, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakan. Nah, jadi gini, Bu. Kalau misalnya kita lihat ada orang rajin di antara kita di majelis taklim ini, ada yang rajin baca Al-Qur'an. Itu tuh aset, Bu. Aset kita untuk investasi. Ada yang rajin sedekah. Kemudian itu tuh orang tersebut aset kita untuk investasi pahala. Misalnya ibu ini kan baru 1 hari aja udah juz 3 gitu, hari pertama, sedangkan kita masih juz 1. Dan beliau rajin, dia itu aset, Bu. Misalnya kita dengerin bacaannya, beliau ada yang kurang di huruf H kecil, dia masih belum bisa secara fasih, secara benar mengucapkan H, masih hanya sama dengan H. Kan dia tuh rajin, udah baca juz 3, kita kasih tahu tuh yang kurangnya ke dia. Bu, geningan anu baca hana masih kirang tepat dulu, bacana kedah ayah, kemudian udara yang mengalir, namanya hamas. Nah, bacana gitu. But jantan setiap nanti teh ibu ini membenarkan dari bacaan Al-Qur'annya sampai juz 30, itu pahalanya ngalir juga ke kita, Bu. Itu kompetisi yang sehat. Kompetisi yang dianjurkan ketika kita berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan. Tetapi ada satu ibu yang rajin sedekah. Dia rajin sedekahnya itu memberikan misalnya makanan ke anak-anak kecil. Nah, kita kasih uang tuh ke ibu itu supaya uang dari kita juga diberikan untuk makanan anak kecil. Jadi pas sedekah itu dikasih ke anak kecil itu merasa bahagia. Allah juga tahu niat kita karena pengen menggapai pahala, itu pahalanya ngalir juga ke kita. Itu kompetisi yang sehat dan itu pintar tuh orang yang kayak gitu. Itu aja, Bu. Nanti kalau ada Ramadan kan bikin targetan tuh. Apalagi kan Ramadan kemarin ramai dengan istilah one day one juz gitu. 1 hari 1 juz. Nah, lihat, Bu, di antara kita siapa yang paling potensial. Itu aset, Bu, aset investasi. Kita kasih tahu, nanti yang setiap huruf yang dia baca, yang telah kita kasih tahu dibenerin, ngalir juga ke kita pahalanya. Itu dahsyat. Itu yang ketiga. Nah, dzalika huwal fadlul kabir. Sesungguhnya itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang golongan ketiga, maminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Nah, alhamdulillah dari ayat Al-Qur'an tersebut kita sudah belajar nih dari majelis taklim. Sekarang langsung insyaallah maju ke kitab At-Tibyan yang tadi saya bilang inti dari kitab ini. Sekedar untuk ditekankan kembali, Bu. Ketika Al-Qur'an dibawa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Ini penekanan dari keagungan Al-Qur'an. Orang yang menerima wahyu Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi yang lainnya karena menerima Al-Qur'an. Malam diturunkan Al-Qur'an, para ulama ini di sini beda pendapat. Terkadang nuzulul Quran sama Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang sama. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya nuzul Quran sama Lailatul Qadar itu malam yang berbeda. Nah, tapi kita pahaminya ketika malam diturunkan Al-Qur'an, malam itu menjadi malam yang paling mulia di antara malam yang lainnya. Bulan Ramadan dari Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semuanya tidak lebih mulia ketimbang bulan Ramadan karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Nah,
manusia juga Bu ada. Sampai-sampai manusia ini dikategorikan sebagai keluarganya Allah. Ibarat kita sama keluarga Bu, pasti kenal banget tuh sama sifat dan karakternya, dekat intinya ya. Kita lihat dari sudut pandang kedekatan, sudut pandang kita mengenal karakter lebih dekat di antara yang lain. Nah, Allah bilang ada keluarga Allah di dunia, yaitu orang yang kemudian di dalam hatinya ada hafalan Al-Quran, serta orang yang memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid ini Bu, DKM, kepala DKM, kemudian sekbid-sekbidnya juga majelis ta'lim yang berusaha untuk memakmurkan masjid. Nah, semoga kita termasuk dengan derajatnya keluarganya Allah. Amin. Karena keluarga Allah itu Bu, nanti pas dibangkitkan di Yaumul Mahsyar itu barisannya beda. Kan orang-orang yang lain ikut barisan seperti biasa, kepanasan, tidak teduh, tapi yang termasuk keluarga Allah itu dipisahkan barisannya untuk membedakan ini adalah keluarga Allah. Saking mulianya. Itu disebabkan karena mereka ada kemudian di dalam hatinya Al-Quran, yang hafal Al-Quran, juga pemahaman dari pengajian majelis ta'lim, dia mengamalkan Al-Quran. Jadi orang tersebut adalah orang yang sebaik-baik manusia karena ada Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Itu yang disebut keagungan Al-Quran. Nah, sekarang dalam kitab ini inti pembahasannya ialah tentang kemudian adab tentang belajar Al-Quran. Walaupun di sini juga ada bagi adab pengajar Al-Quran, seperti nanti guru yang suka ajar tahsin ya Bu, ada itu kemudian SOP gitu ya, ada adab ya. Kemudian dia itu ada peraturan yang harus dia taati gitu. Kalau misalnya mau jadi pengajar Al-Quran, jadi enggak hanya sembarangan, karena ibaratnya seperti pernah saya singgung mungkin ya Bu, ada anak kita tuh yang kemudian masuk ke dalam rumah tanpa basa-basi salam, kemudian pintunya dia masuk kamar, pintunya ditutup secara dibanting, terus kemudian kita ngerasa gak enak tuh. Nah, di luar sana juga Bu masih banyak masalah, misalnya ada yang hafal Al-Quran tapi Al-Quran yang ada di dalam hatinya tidak sesuai dengan akhlaknya, tidak sesuai dengan perilakunya. Itu dikarenakan ada kemungkinan dia belum mempelajari keagungan Al-Quran itu sendiri, serta ada peraturan yang harus dia taati ketika dia menghafal Al-Quran. Nah, di sini Bu ada tentang adab membaca Al-Quran. Ini merupakan inti dari kitab ini. Insya Allah kita bahas. Sebelum baca Al-Quran, yang pertama kita itu harus ikhlas. Ikhlas ini nomor 1 Bu. Kalau misalnya nggak ikhlas, nggak beres tuh amalan yang dilakukan. Imam An-Nawawi yang nyusun kitab ini itu kemudian juga nyusun kitab hadis Arba'in Nawawi. Hadis dari ribuan yang ada sama Imam Nawawi itu disimpulkan, diringkas menjadi 40. Jadi hadis yang 40 ini merupakan hadis yang paling penting diketahui oleh kita sebagai umat muslim. Nah, hadis yang pertama itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di sini juga disebutkan pertama-tama ketika kita baca Al-Quran harus dibenahi dulu hatinya agar ikhlas. Jangan sampai ketika ada orang lain yang misalnya bakal mengangkat derajat kita atau memuji kita, kita langsung semangat ketimbang gak ada orang. Itu juga kemudian harus dikoreksi. Kalau misalnya ada orang lain, itu semangat kita. Tapi ketika gak ada siapa-siapa, kita kurang semangat. Itu kita ngantuk. Kita baca Al-Qurannya di mimpi. Kita bacanya awal Alif Lam Mim, pas udah bangun tidur, tadi udah baca sampai ayat 100, kena aja tuh. Salah Allah di mimpi gitu.
Tapi beda kemudian konteks atau situasi ketika kita bacanya bareng-bareng. Nah itu kemudian diikatkan bareng-bareng. Kita harus baca Al-Quran karena Allah, bukan karena pengen suara kita lebih terdengar. Jadi diniatkan kembali gitu. Karena ikhlas ini merupakan paling urgent atau niat itu paling utama ketika memulai suatu amalan. Nah cara menghadirkan ikhlas ialah ada di hadis arba'in yang keduanya tentang ihsan. Ta'budallahu ka'annaka tarah, dan kamu beribadahlah atau menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Walaupun kita merasa dalam hati kita itu tidak akan terdengar oleh siapapun, tapi Allah tahu. Misalnya saya bakal ngomong di dalam hati nih, Bu. Walaupun saya senyum, tapi bisa aja dalam hati saya itu lagi sedih mikirin yang apa gitu. Kita nggak tahu hati seseorang. Tapi Allah tidak bisa kita kemudian akalin, nggak bisa kemudian kita Allah kan karena nggak kelihatan sama kita, ya nggak apa-apa lah ini mah. Kemudian soluh aja ustadznya. Dikasih uang supaya memuji kita, supaya kita dipanggil ke depan untuk dikenalkan bahwa saya tuh pernah melakukan ini, proses saya tuh kayak gitu, kayak gini. Itu jangan sampai ya, Bu. Nah, yang kedua ialah membersihkan mulut. Sebelum membaca Al-Quran, yang paling bagus itu kita bersihin dulu mulut kita. Karena Bu, saya dengar baca Al-Quran seseorang tapi habis makan jengkol. Saya tuh, ini tuh bau apa ini? Dari mana? Makan jengkol, habis itu baca Al-Quran. Al-Qurannya saya hormati gitu, dengerin enak gitu, bacanya juga. Soalnya dia suaranya merdu. Tapi baunya jengkol gitu. Nah itu merupakan salah satu kurang tepat gitu. Kalau kita baca Al-Quran belum bersihin dulu mulut kita. Bersihin dulu. Tadi tuh makan pindang atau jengkol, betuy. Kalau orang Sunda betuy jengkol. Lidah orang Sunda pasti identik sama suka kayak gitu. Saya juga sama. Kalau pas mau baca Al-Quran ya saya suka gini dulu. Takutnya baru. Nah gitu. Kalau di sini mah disebutkan bersihkan mulutnya dengan siwak. Kan siwak mungkin nggak ada ya di kita, ataupun niat beli. Oh ada. Memakai linu atau gimana Bu untuk itu siwak itu? Oh seget ya. Kalau di sini disebutkannya siwak untuk membersihkan mulut. Jika ibu misalnya mau pakai siwak bersihin mulut tidak apa-apa. Tapi pakai pasta gigi atau sikat gigi juga no problem, sama aja. Karena di sini sebenarnya bersihin mulut. Nah di sini sebagian ulama namanya ada Al-Mawardi, ada juga Ar-Ruyani, berpendapat ada doa ketika sikat gigi Bu. Jadi kan doa makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Bangun tidur ada doanya, sebelum tidur ada juga. Nah, ulama di sini nyebutin doa sebelum gosok gigi itu Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah saya dengan gosok gigi ini, wahai ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Seperti itu.
ketika kita baca Al-Quran nanti itu dulu ibu atau mungkin kita nggak bersihin, misalnya nggak sikat gigi lagi, tapi mulut kita nggak bau, itu juga nggak apa-apa. Di sini yang penting itu jangan sampai baca Al-Quran jadi bau. Jadi kita baca Al-Qurannya memang bagus gitu karena firman Allah, tapi orang jadi kemudian agak menjauhkan diri dari kita karena dia bau. Gak zaman. Padahal Al-Quran itu mulia, harus disyiarkan gitu. Yang ketiga, ketika mau baca Al-Quran itu kita harus dalam kondisi suci. Nah, tapi ada juga pendapat, gimana kalau misalnya nggak wudu dulu baca Al-Quran? Itu nggak apa-apa. Tapi di sini dalam kondisi suci adalah sebaiknya orang yang hendak membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ada, cuman saya ngambil kitabnya yang terjemahan. Jadi wudu dulu kita tuh sebelum baca Al-Quran itu lebih baik dan kemudian lebih banyak mengundang cintanya Allah. Walaupun tidak menafikan yang tidak wudu dulu tidak mengundang cintanya Allah, tapi lebih tinggi mengundang cintanya Allah ketika wudu dulu karena dia ada usaha lain. Nah, yang pertama adalah ikhlas, kedua bersihkan mulut, tiga dalam kondisi suci. Selanjutnya yang keempat ialah tempat yang bersih. Nah, Bu, terkadang baca Al-Quran di tempat yang kotor atau kemudian tidak kita sadari ada najis misalnya, itu sebenarnya kurang afdal, kurang baik. Misalnya kita nggak tahu nih tempat kita di rumah kita atau di pasar, kita kira itu bersih, tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita itu kotor karena ada najis misalnya. Itu kalau secara nggak sadar nggak apa-apa, Allah itu pasti mengampuni, memaklumi. Tapi kalau misalnya kita tahu itu ada najis dan baca Al-Quran di sana, itu keterlaluan, jangan sampai. Nah, salah satu tempat yang dianjurkan untuk baca Al-Quran itu di masjid, di rumah jika ada tempat khusus untuk sholat, mihrab, itu lebih baik di sana. Tapi juga nggak apa-apa di tempat yang lain seperti di sofa kita baca Al-Quran di sana, itu nggak apa-apa karena di situ tempat yang bersih juga. Cuman di sini lebih baiknya tempat yang bersih itu adalah tempat yang khusus untuk ibadah. Nah, seperti itu. Pertama, yang ikhlas. Kedua, kemudian membersihkan mulut kita. Ketiga, dalam kondisi suci. Keempat, tempat yang bersih. Nah, yang kelima, paling afdal kita baca Al-Quran itu menghadap kiblat. Nah, walaupun gak apa-apa Bu, misalnya di masjid kan ini ngeliling nih Bu, saya dikelilingi sama ibu-ibu, jadi saya ganteng sendiri. Bukan tengah. Jadi kita baca Al-Quran ngadep ke sini ke sana gak apa-apa. Tapi jika mau lebih afdal itu ngadep kiblat lebih baik. Nah, pernah Bu saya ada kisah ngafalin Quran. Saya itu menghafalnya pertama-tama asal ya Bu, ngadepnya kemana gitu. Nah, ternyata lebih tapi gak apa-apa sih Bu. Lebih kemudian susah. Yang biasanya saya dapat hafal itu satu halaman selama 30 menitan atau 20 menit. Tapi ketika tidak menghadap kiblat, saya itu menghafalnya 50 menit, 90 menit. Ada apa ini gitu? Padahal saya nggak keluar pesantren gitu, dijagal gitu. Tapi pada akhirnya saya coba untuk menghadap kiblat, balikin badan, itu lebih cepat ternyata. Itu lebih afdal gitu. Walaupun dengan tempat-tempat yang lain menghadap bukan ke kiblat, karena kita jatuh kiblatnya kemana, itu juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik kita ngadep kiblat. Kalau ini mah perbandingannya bukan seperti tadi anak yang nutupin pintu dengan cara dibanting, tapi perbandingannya misal al-ma'sum nih, ada air sama aqua. Kita tahu
aqua mungkin lebih banyak diminati, lebih bagus gitu. Nah kita ngambil aqua karena lebih bagus. Tapi al-ma'sum juga enggak buruk gitu, tapi bagus juga. Tapi lebih bagus aqua, kita ambil aqua. Nah orang yang ngadep kiblat dalam kondisi suci membersihkan mulut itu ibaratnya kita ambil aqua tadi. Lebih baik, walaupun yang ini juga sama baiknya seperti itu. Keenam, memulai bacaan dengan ta'awudz. Nah, ini mungkin sering juga kadang kita lupa tuh. Langsung aja baca. Coba tadi tuh bahas apa Ustaz di masjid? Bahas summa urusna gitu. Nah, kan kita langsung nyebutin ayatnya. Nah, kadang itu lebih baiknya harus ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi bahas summa awrasna kitabal ladzina istafaina. Nah, ketika nyebutin Al-Qur'an itu kita dianjurin untuk a'udz atau ta'awudz, a'udzubillah itu untuk menangkal dari syaitan yang terkadang bisa tuh nyelip atau masuk ke obrolan kita. Yuk, nyebut syaitannya jangan lihat ke saya. Saya jadi kaget ya. Nah, itu untuk menangkal, kemudian disusupi oleh syaitan. Gak kesadar, gak sengaja. Tadi obrolannya kita tentang ayat Al-Quran, tapi agak melenceng menjadi gosip. Nah, itu juga salah satu yang disusupi oleh syaitan. Supaya mengatasi hal tersebut, lebih baiknya kita ta'awudz dulu. Atau kita baca Al-Quran, langsung baca ayatnya tanpa ta'awudz. Nanti di tengah-tengah sok ayah ibu, aduh dari TKN mod ayah anu naon gitu di pasar deh. Ayah aduh kan anjing teh beli lebaran, aduh tajam besar kue. Jadi teralihkan ya. Walaupun tidak mendesak karena sebenarnya udah beli kue juga. Tapi ada ibu, udah kue tadi kayaknya lebih enak. Kepikiran pasti gitu. Itu jika pernah kita tidak memulainya dengan ta'awudz. Walaupun dengan ta'awudz juga tidak menutup kemungkinan pasti bakal ada yang mengalihkan pikiran kita. Tapi bagian dari kemudian menghormati Al-Quran, ayat Al-Quran itu kalau mau dibacakan tidak harus ta'awudz dulu. Seperti itu. Oke, yang pertama tadi apa Bu? Ikhlas. Kedua, bersihkan mulut. Tiga, bersuci. Keempat, tempat yang bersih. 5, menghadap kiblat. 6, memulai bacaan dengan ta'awudz. Aduh, nggak ada hadiah ibu gitu. Jadi tetiasa nasihat harus sesuatu yang wah. Didoain dulu. Amin. Mugia ibu-ibu anu maos ene majelis tarbiyah dilancarkan ku Allah bacaan Al-Qur'annya. Dilancarkan oge pemahaman ke Al-Qur'an. Amin. Dilancarkan oge pas ngadang ustad tadinya kan nyarios ikatan cinta. Jadi ingat nanti ikatan cinta terus pangaosan teh sanes materina. Jadi mugia adalah ikatan materina. Ingat oge ikatan cintanya. Kena tersebut. Soalnya susah untuk dihindari karena zaman sekarang udah zaman digital. Nah ini yang terakhir, kita itu harus mentadabburi ayatnya. Rasulullah pernah pengen dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud, wahai tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa saya harus baca Al-Quran ya Rasulullah? Padahal Al-Quran turun kepada engkau. Kata Rasulullah, saya lebih suka mendengarnya dari orang lain. Sebenarnya Ibnu Mas'ud ini merupakan suara yang merdu, mempunyai suara yang merdu, sehingga Rasulullah meminta dibacakan olehnya. Nah, dibacakan dulu dalam riwayat ketika sampai surah An-Nisa yang bunyinya basyiril munafiqin, yang ayat-ayat tentang azab atau ancaman
Rasulullah itu menangis? Karena Rasulullah tahu banget artinya ini bakal kemana ya arahnya. Rasulullah itu pasti menangis. Ada juga ungkapan dari ulama, kita itu harus menangis karena ayat-ayat Allah atau karena kebaikan Allah. Kalau misalnya kita belum bisa nangis, nangisilah dirimu karena kamu tidak bisa menangis. Artinya hati orang itu sedang keras, sedang belum dilembutkan, dilunakkan. Kita juga bisa melunakkannya dengan melihat peristiwa-peristiwa yang membuat kita terenyuh. Misalnya kemarin gempa di Turki sama Suriah, kan itu ada anak yang ngeri bu, anak yang saudaraan ya. Anak yang pertama ini nahan adiknya dari bangunan yang runtuh dengan badannya. Kan itu memicu hati kita untuk lembut bu, untuk prihatin, untuk mengkhawatirkan. Nah, kita juga nanti misalnya karena kebaikan Allah, ya Allah bima terbiasa naon kami berkah ti Allah mah da Allah nutupi aib abi. Itu bisa kemudian kita munculkan juga rasa prihatin gempa tadi ketika mengingat nikmat Allah yang dikasih kepada kita. Ya Allah bilang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah bilang kepada kita, sesungguhnya kita gak bakal pernah bisa hitung nikmat Allah. Walaupun kita berusaha hitung gitu. Kita berusaha hitung, ini minuman, nikmat dari Allah. Lagi haus, minum, nikmat dari Allah. Lagi lapar, kekurangan makan, kita makan. Kan biasanya lagi lapar mulu, sensasinya lebih enak gitu ketimbang ketika perut masih terisi, kita makan. Nah itu salah satu hikmah juga dari Rasulullah untuk orang muslim, ketika kemudian orang muslim disyariatkan atau disunnahkan agar perutnya diisi dengan 3 hal. Sepertiga pertama itu dengan makanan, sepertiga kedua itu dengan air, sepertiga yang ketiga itu dengan udara. Itu juga kemudian kan nantinya perut kita enggak bakal gitu sendawa, enggak bakal misalnya kelebihan gitu. Kan nanti kita makan bakal lapar. Kita makan nikmat, itulah Allah pengen kasih nikmat dan makanan yang kita santap. Jadi kita lebih dekat dengan nikmat Allah dalam makanan. Karena Rasulullah mensunahkan seperti itu ada hikmahnya. Aduh, tadi sampai mana ya saya? 8 tadabburi ayat seperti itu. Nah, dalam tadabburi ayat, karena Rasulullah tadi menangis ketika dibacakan ayat ancaman itu, tapi Rasulullah juga gembira, senyum ketika mendengar janji surga bagi orang-orang mukmin. Pernah diriwayatkan di bumi ini juga ketika Rasulullah sholat tahajud itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha atau keluarganya itu ngikut sholat tahajud beliau. Dan gak main-main bu, sholat tahajud Rasulullah itu 1 rakaatnya Al-Baqarah sampai An-Nisa. Abdi mah cekap nyamu ada nama Al-Baqarah hiji sampai 5, An-Nisa sampai 5 terus gitu. Jadi Al-Baqarah bagi An-Nisa. Biasa. Tapi Rasulullah Al-Baqarah full sampai An-Nisa dibaca 1 rakaat. Makanya Rasulullah bangun, kan tidurnya tuh pada Isya. Tapi kalau ada urusan kaum muslimin, Rasulullah keliling gitu untuk ngobrol, ngeberesin masalah-masalah. Tapi Rasulullah ketika pada Isya beres, kan rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi itu, insya Allah ibu-ibu ada yang pernah umrah kan ya? Insya Allah kan Masjid Nabawi itu kan gede tuh, dulu kan gak segede itu. Ada makam Rasulullah tuh, makam Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. Itu kan namanya Raudhah. Raudhah ini dekat dengan tempat imam dulunya di Masjid Nabawi. Jadi bumina Rasulullah itu ngahiji gitu bu, sareng masjid. Upami jadi madrasah tuh, kan beda ruangan. Nah Rasulullah bumina kapungkur kayak gitu, itu masjid. Nah disekat anu paling dieuna, dicaket imam anu dia. Eta bumina Rasulullah.
faudah. Jadi ketika beres imaman sholat terus bikin pamit aya urusan kaum muslimin kedah dibereskan, langsung Rasulullah pulang wudu dan langsung kemudian tidur. Tapi bangun deui di sepertiga malam. Hitungan sepertiga malam tuh memang beda-beda ya Bu. Di aturan teh aya nu ngetang sepertiga malam teh dimulai di jam 11 sampai jam 2. Ada yang sepertiga akhir itu dari jam 2 sampai salat subuh. Benten-benten Bu. Tapi kami diperkirakan Rasulullah baca Al-Baqarah sampai An-Nisa tiasa di 1 rakaat, berarti di sepertiga malamna lami pisan Bu. Antara jam 12 dari ke subuh. Jam 11 aja, jam 11 sampai subuh. Tapi bacaan orang oke tetiasa disandingkan sama bacaan Rasulullah Bu. Karena orang bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan-pelan tuh. Tapi kita enggak tahu tuh Rasulullah bacanya gimana sampai bisa langsung satu rakaat sampai An-Nisa. Ada juga ulama Imam Syafi'i tadi yang disinggung, itu sehari pun khatam Al-Quran bacanya. Itu ada kemungkinan bacaannya enggak lambat kayak kita. Karena kalau lambat itu sejam paling 24 jam Al-Quran 30 juz bacaan rengsel. Ada kemungkinan itu bacanya cepat dan hafalannya itu kuat banget ya. Dia biasa bolak-balik terus. Jadi ngeri-ngeri pun ulama zaman dulu tuh. Ini tuh ada di kitab Qiyamatuz Zaman Indal Ulama. Jadi ulama itu pas Ramadan teh nyiapin amalnya di bulan Rajab. Ada yang kayak gitu. Jadi bulan Rajab kan sekarang bulan Rajab. Nah, dipersiapkan Bu nanti buat Ramadan start. Jadi bukan pas Ramadan start orang ada mau targetan one day karena orang Indonesia gitu abdi oge. Tapi upami ulama mah bulan Rajab teh atau mulai Bu one day teh. Jadi pas Ramadan teh entos kemudian terbiasa lisan aja baca Al-Quran sehari. Nah, jadi pas Ramadan teh 2 kali atau berarti kami misal orang Indonesia ya, kami mulai latihan atau mulai start itu di bulan Rajab. Nah, insya Allah orangnya mulia tuh kan bulan Rajab itu bulan menanam. Dalam hadis itu bulan Rajab menanam, kemudian Sya'ban adalah bulan tumbuhnya amalan kita. Bulan Ramadan tinggal petik kita. Nah, sekarang Rajab saya kita bikin targetan sehari sa'in tubuhnya pas dari alun ngawas, tapi ngawas nanti pas di masjid unggul. Nggak kayak pas majelis taklim hari Minggu gitu. Sa'in mah ngawas nanti pas Minggu unggul. Tapi sa'inna sehari Bu, sehari sa'in itu. Nanti teh tingkatkan deh bulan Sya'ban teh sehari 3 ain, 4 ain. Nah, seperti itu Ramadan jadi 10 ain gitu. Jadi adalah terus biasa. Sekarang Ramadan mah adalah bakal lebih mudah untuk mengerjakan amal kebaikan. Memang ada riwayat setan itu diikat dibelenggu supaya tidak mengganggu orang muslim. Ada pertanyaan, tapi kenapa masih ada manusia yang melakukan dosa? Ternyata manusia ini atau sebagian dari kita lah, kita itu masih belum terbiasa meninggalkan dosa tersebut. Jadi bukan karena syaitannya dibelenggu, diikat dan kita menyalahkan Allah, ternyata itu masih juga berbuat dosa. Kita salahin Allah gitu. Ngikatnya kurang ketat atau gimana gitu. Karena kencang atau gimana gitu. Jadi kita nyalahin Allah. Padahal dari itu diri pribadi dia sendiri masih belum terbiasa meninggalkan dosa tersebut. Jadi memang dibelenggu iya sama Allah, tapi manusia sendiri melakukan itu lagi karena dia sendiri sering melakukannya dan belum sempat bertaubat. Seperti itu. Ya, orang di bulan Rajab ini Bu, mugia orang tiasa menargetkan tos sabar aid gitu. Karena sekedar di bulan Ramadan kan ada tos doa Bu, aya selawatan Allahumma barik lana fi Rajab
supaya didugi ke bulan Ramadan. Tapi di salat eta teh Allahumma barik lana fi Rajab, dari bulan Rajab. Sedangkan barik itu dari kata berkah. Berkah itu kita gampang melakukan amal kebaikan. Makanya dari bulan Rajab kita mulai tanam dulu. Ini latihan nanti untuk bulan Ramadan kita lari. Ibaratnya sekarang jogging. Kita atau jalan kaki lagi. Jalan kaki dulu dengan baca Al-Qur'annya sa'ain. Nanti bulan Sya'ban kita mulai itu jogging. Baca Al-Qur'annya 3 ayat, 5 ayat tergantung bisanya kita kayak gimana. Nanti bulan Ramadan kita lari di 10 ayat. Tapi sajus mah itu lebih saya. Jadi ada kemudian trial atau latihan dulu. Ya, alhamdulillah Bu, atas parantos ini kapan? Atas agenap ditutup baik ku doa, Ibu. Mugia doa orang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal, wa min syarri fitnatil qubur, wa min syarri fitnatid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wa barakah al-Fatihah. Alhamdulillah, Allahumma hamdana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa siyamana wa qu'udana wa takhushu'ana wa tamim tabsirana ya Allah. Aqul qali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiruhu wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.